Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini dalam program dari Balai Ceria, yakni diskusi santai ya. Jadi pada malam hari ini kita akan melaksanakan diskusi santai dengan beberapa narasumber yang sudah kita undang, seperti yang sudah kita share pamfletnya ya. Baik, kita buka dulu diskusi kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yakni kata pengantar yang akan disampaikan langsung oleh Kak Hidayatullah ya, selaku founder Balai Ceria. Mungkin langsung bergabung saja ya ke Kak Hidayatullah, silahkan, bisa saya undang ya. Sudah ya? Sudah, bisa masuk ya? Sudah mulai ya? Ya, Pak. Bagaimana sound, suara aman? Aman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam literasi. Baik. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir dalam acara yang luar biasa ini yang kita bentuk satu kemarin bersama Kak Rian Hakiki. Yang kedua, marilah kita haturkan selawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, temanya malam ini diskusi santai. Jadi diskusi santai ini memang terpikirkan kemarin. Nah, kemarin kita berpikir bahwa bagaimana kalau kita mengadakan sebuah diskusi yang ya nyantai-nyantai dengan teman-teman ini. Kemudian waktu itu kami sedang duduk-duduk bersama di warung, terbentuklah kegiatan diskusi online ini. Jadi kegiatan diskusi online ini akan kita laksanakan tetap. Nanti kita atur jadwal dengan si pemateri. Kebetulan pemateri yang kemarin Mbak Najwa ya namanya, Mbak Najwa siap untuk bercerita tentang keluh kesahnya, perjuangannya selama menjadi relawan. Sehingga dia juga katanya kemarin karya ini sebagai duta generasi hijau 2000 berapa itu? Ya, 2022 luar biasa. Jadi yang harapkan dari kegiatan diskusi kita kali ini adalah jadi santai aja, jangan terlalu formal, saya nggak bisa formal masalahnya. Jadi yang saya harapkan dari kegiatan diskusi ini nanti teman-teman semua bisa terinspirasi dari para narasumber, bukan hanya dari Balai Ceria, tapi ada banyak sekali komunitas yang sangat menginspirasi. Jadi itu saja pengantar, semoga teman-teman semua enjoy dalam diskusi kali ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Salam literasi. Baik, terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan oleh Kak Muhammad Hidayatullah ya, selaku founder Balai Ceria lagi, yang selaku penanggung jawab dalam program diskusi santai pada kita pada malam hari ini. Jadi informasi kembali bahwa untuk program diskusi santai ini akan rutin kita laksanakan, dan ini menjadi momentum kita untuk menjalin silaturahmi ya, walaupun secara online dengan TBM-TBM yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nanti rencananya kita akan mengundang narasumber juga dari TBM-TBM lainnya, mungkin dari teman-teman kita relawan yang dari Sumbawa, Bima, Dompu dan lain sebagainya. Baik, langsung saja ya kita masuk ke agenda inti kita, yakni penyampaian ya, terkait dengan diskusi kita, terkait dengan cerita relawan yang bertema ya, tema kegiatan kita itu adalah cerita relawan dari pesisir Juang.
gitu. Jadi di sini narasumbernya itu dari Kak Najwa ya, selaku salah satu relawan juga dari Sekolah Pesisi Juang. Oke, mari kita undang ya Kak Najwa. Oke. Kak Najwa, mungkin bisa langsung ya. Kita tunggu dulu Kak Najwa. Halo Kak Najwa, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Halo. Gimana kabarnya Kak Bentar, Aryan? ada suaranya nggak? Oke, ada suara. Ya, udah. Oke, bagaimana kabar Kak Najwa? Alhamdulillah baik. Kak Aryan, bagaimana kabarnya Kak? Halo, alhamdulillah baik. Oke, jadi ini Kak Najwa merupakan apa namanya? Salah satu relawan ya di Sekolah Pesisi Juang dan merupakan duta generasi hijau ya, Nusa Tenggara Barat tahun 2022 ya Kak? Ya benar sekali. Ya benar sekali ya. Kita Jadi santai-santai aja ya Kak. ya santai-santai aja, kita diskusi santai aja pada kesempatan kali ini. Oke, jadi di sini nanti kita banyak ingin mengupas sedikit ilmu pengetahuan, pengalaman Kakak menjadi relawan khususnya di Sekolah Pesisi Juang ya. Memang Kakak berfokus di sana. Jadi kabar-kabari, saya ulangi lagi ya, bagaimana kabarnya Kak Najwa? Alhamdulillah baik, sehat dan tetap Ya, kesibukannya apa kira-kira sekarang nih? kesibukannya sih nggak ada karena kita liburan ya. Iya. Mungkin depannya lagi mikirin kuliahnya di mana gitu Kak. Semangat Kak. Oke, mungkin pertama ya, pertanyaan yang ingin saya berikan pertama terkait dengan bagaimana sih perjuangan ataupun latar belakang berdirinya Sekolah Pesisi Juang ini. Karena tadi saya sudah lihat di Instagram di Sekolah Pesisi Juang banyak sekali kegiatan program-program yang sudah dilaksanakan. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya latar belakang terbentuknya Sekolah Pesisi Juang ini. Baik. Jadi kalau latar belakangnya dibentuk Sekolah Pesisi Juang ini awalnya karena minimnya pendidikan di pesisir pantai gitu, dan akhirnya kakak-kakak yang berkuliah di luar kota yang berasal dari Pulau Lombok akhirnya inisiatif sendiri gitu untuk ngebuat Sekolah Pesisi Juang ini, dan sampai sekarang usia Sekolah Pesisi Juang ini sudah 3 tahun. Jadi Sekolah Pesisi Juang ini dibentuk dari tahun 2020 dan sekarang umurnya alhamdulillah bakalan menginjak ke 3 tahun. Dan di sini saya ingin mengucapkan juga terima kasih banyak kepada Kak Jauhari Tantowi, Kak Randi, Kak Memet, sama teman-teman lain yang sudah bergabung untuk ngebangun Sekolah Pesisi Juang ini. Dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah mempunyai cabang kedua Sekolah Pesisi Juang dan bisa menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah. 3 anak yang putus sekolah, dan kita juga bisa menyekolahkan anak yang kurang mampu. Untuk latar belakangnya itu saja Kak. Oh, berarti sudah mempunyai cabang ya Kak? Ya udah Sekolah Pesisi Juang ini. cabang alhamdulillah. Sekarang di 2 cabang, yang pertama di Bintaro dan satunya lagi di Pondok Perati. Oh, nah, oke. Terus selanjutnya ini mungkin bagaimana ya kesan dan pesan Kakak ya selama mengajar di sana, terus perjuangannya itu seperti apa Kak? Kira-kira selama mengajar di Pesisi Juang, mungkin bisa diceritakan gimana kesan-pesannya? Kalau kesannya sih menarik ya, karena setiap hari, setiap mengajar anak-anak di sana, saya mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru gitu. Dan kalau kesan itu cukup cukup sulit gitu untuk bergabung sama anak-anak pesisir yang mungkin sifatnya atau perilakunya yang agak-agak gitu. Dan kadang kalau kita ngajar itu buat kesel gitu, tapi itu mungkin ujian menjadi seorang relawan gitu.
kalau perjuangan saya sendiri sebagai seorang relawan, jadi saya sudah menjadi terjun ke dunia perelawanan itu dari kelas 1 SMA. Saya diajakin waktu itu sama teman-teman remaja di rumah, dan akhirnya saya ketemu sama founder dari sekolah Persijuang itu sendiri, yaitu Kak Jawahar Tantowi. Akhirnya sampai sekarang saya tertarik dengan dunia perelawanan tersebut, dan akhirnya saya bisa bertemu kakak juga di relasi KAM kemarin. Nah, ya, kita ibarat kata reuni ya. Ya, Reunian. di sini aja gitu. Masya Allah. Oke, sejauh ini berapa kira-kira jumlah adik binaan di teman-teman di sekolah Persijuang, Kak? Kalau sekarang 50-an. Jadi ada yang TK, SD, SMP. Ya. Kemudian bagaimana program-program apa saja yang diberikan buat adik-adik di sana itu Kak, berhubung dengan karakteristik mereka yang berbeda gitu. Jadi untuk program-program yang kita adakan di sekolah Persijuang itu ada setiap hari Minggu kita mengadakan kelas, dan 2 bulan sekali itu kita mengadakan clean up pantai. Karena sekolah kita dekat dengan pantai gitu, jadi keharusan kita untuk membersihkan pantai tersebut gitu. Jadi kita menanamkan di jiwa anak sekolah Persijuang juga untuk tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga pesisir pantainya, dan saya yakin saya dan teman-teman volunteer lainnya akan terus mendidik teman adik-adik dari sekolah Persijuang menjadi adik-adik yang kreatif dan menjaga lingkungannya. Amin. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya program-program yang ada di sekolah Persijuang ini. Kemudian terkait dengan karakteristik mereka nih Kak, saya pengen tahu ya, karena mereka kan notabene itu berada di Persijuang. Kalau nggak salah itu mereka agak sifatnya keras-keras. Mungkin kita tahu lah karakteristik adik-adik kita di sana. Kira-kira hal yang paling menurut Kakak itu sulit untuk kita rubah mindsetnya dari adik-adik kita yang kita ajar di sana itu kira-kira apa Kak? Kalau di pesisir pantai itu kan jarang banget gitu yang bisa berbahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa yang kita gunakan untuk ajarin adik-adiknya itu bahasa Sasak, tapi pelan-pelan kita mengajarinya untuk berbahasa Indonesia. Nah, untuk sama kalau mindset anak-anak pesisir itu sangat pendek gitu. Kenapa saya bilang sangat pendek? Karena mereka tuh jarang untuk memikirkan pendidikannya, lebih ke pakin sekolah saya jadi nelayan aja dah gitu. Jadi sebetulnya mindset yang tertanam di sekolah anak-anak itu sebenarnya dari orang tua juga, karena orang tua yang mendidik anaknya jadi kayak gimana ya, jangan sekolah deh nak gitu, karena percuma aja sekolah yang sukses nanti orang kaya, kamu jadi nelayan aja gitu. Nah sebenarnya mindset tua aja yang harus diubah gitu. Apalagi dengan kebiasaan mereka, masyarakat mereka yang memang berada di nelayan ya, dia lebih mementingkan anak-anaknya itu untuk pergi ke pantai mencari ikan lah, untuk mendapat makan gitu. Sedangkan kita ini sebagai relawan mengajak dia untuk berkecimpung ataupun belajar membaca itu sangat sulit menurut kita pribadi. Kemudian untuk bagaimana kira-kira nih sejauh perkembangan Kakak di sekolah Persijuang itu, support dari masyarakatnya itu kira-kira baik apa buruk? Jadi kalau di sekolah Persijuang ini sendiri pasti banyak banget yang namanya pro dan kontra gitu. Jadi kalau pro-nya itu banyak orang yang senang nih sekolahin anaknya di sekolah Persijuang gitu. Nah kalau kontranya tuh banyak yang menentang gitu, banyak yang menentang dibangunnya sekolah Persijuang ini. Bahkan kita sempat berkelahi gitu sama tokoh masyarakat yang ada di sini, karena mereka tuh kayak gimana ya, ngapain sekolah di sekolah Persijuang gitu, aliran sesat gitu. Jadi banyak banget gitu yang mengatakan para tokoh agama yang ada di lingkungan ini yang menentang berdirinya sekolah Persijuang ini gitu. Dia banyak banget permasalahan gitu di sini, tapi
kita sikapinya dengan sabar, terus tetap berproses, jangan pernah dengar apa yang orang-orang katakan ketika kita melakukan hal baik. Luar biasa sekali ya. Berarti lebih sulit gitu ya rintangan yang dihadapi oleh teman-teman relawan di Juang itu dibanding kita mungkin. Iya. Kita di sini juga dari Harus kuat-kuat support mental, Kak. Harus kuat-kuat mental. Kalau nggak kuat mental, bisa kena mental anak orang. Bisa kena mental volunteer-volunteernya. Aduh, berapa teman-teman volunteernya di sana karena juga? Kalau dulu tuh banyak banget sampai nggak bisa dihitung. Tapi karena sekarang kan udah mulai aktif sekolah, aktif kuliah, jadi kalau teman-teman kuliah, volunteer-volunteer yang kuliah udah kembali lagi ke perkuliahan mereka yang ada yang di Jawa, ada yang di Jakarta gitu. Terus kalau yang di dalam Pulau Lombok ada yang sibuk juga, jadi yang masih bertahan cuma 5 orang yang tinggal di dekat-dekat sekolah Persisi Juang aja. Oh, benar-benar Kak. Kemudian mungkin ada harapan-harapan yang ingin Sida sampaikan buat sekolah Persisi Juang ke depannya itu, angan-angan Kakak itu seperti apa, pengennya seperti apa gitu. Kalau harapan saya sih bisa ngebangun lagi tempat baru untuk adik-adik sekolah Persisi Juang. Karena tempat yang sekarang udah diambil oleh orang yang udah punya gitu kan, orang yang punya sekolah itu. Jadi harapan terbesar saya di tahun 2023 untuk sekolah Persisi Juang ini bisa kita bangun ulang bangunannya. Terus untuk harapan saya untuk volunteer sekolah Persisi Juang semoga semakin bertambah dan nggak kapok ke sekolah Persisi Juang gitu. Insyaallah luar biasa ya harapannya. Mungkin kita juga harapan kita ini di balik ceria itu sendiri, semoga teman-teman relawan di sekolah Persisi Juang itu tetap semangat terus membina dengan berbagai rintangan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Semoga tetap semangat terus, sehat terus, kemudian dikuatkanlah tekadnya, gitu niatnya. Semoga ya, tetap bertahan lah. Jadi relawan itu banyak tantangan, emang Kak, banyak tantangan, banyak sekali. Di samping program apa yang ingin kita berikan ke adik-adik kita, bagaimana cara kita membuat mereka itu tersenyum, terus mau membaca, mau menulis. Di samping itu juga kita Harus juga sabar, ada kendala. Walaupun Kendala dana juga. itu pernah sampai nangis tahu dibuat sama anak-anak sekolah Persisi Juang karena saking nakalnya gitu. Anak panti itu kan terkenal nakal gitu, bukan terkenal aja sih, emang real nakal gitu. Kalau anak-anak balik ceria gimana Kak karakternya? Sama sih, nggak jauh beda sebenarnya dari karakter. Mungkin itu karakteristik dari adik-adik kita ya, namanya juga masih anak-anak. Tapi di sini mungkin kita bebaskan, kasih kegiatan yang memang produktif buat mereka gitu. Kayak misal kalau ada waktu senggang, kita suruh mereka untuk lukis, menggambar, walaupun tidak terjadwal gitu. Daripada mereka nganggur, nanti bisa jadi mereka itu kalau nggak ada waktu pegang handphone, main game dan sebagainya, lebih baik kita suruh menggambar. Nanti gambarannya itu kita lombakan. Mungkin itu sih. Tapi rata-rata sih. Iya, Terus, ya gimana Kak? Gimana? kalau di sini juga kita jadi kayak ngebebasin adik-adiknya untuk belajar apa yang mereka mau gitu. Karena kita nggak memaksa gitu, kalau misalkan kita memaksa adik-adiknya, jadi mereka nanti bosan untuk sekolah karena kita sistemnya itu sekolah non formal gitu. Jadi apa yang mereka belum diajarkan di sekolahnya, seperti kayak membuat kerajinan dari sampah, terus mendaur ulang sampah-sampah gitu kan, itu yang kita ajarkan di sekolah Persisi Juang ini gitu. Jadi kita nggak ngajarin rumusnya matematika tuh kayak gini, kita nggak ajarin kayak gitu. Dan untuk yang SMP kita lebih ke apa namanya, kita lebih ke belajar bahasa Inggris sama public speaking. Biasa, keren ya, masih Inggris public speaking. Kapan-kapan pengen nih Kakak ke sana gitu, boleh ya? Enggak, boleh banget. Sekalian main ke pantai, deket kok pantainya. Iya. Baca apa kira-kira di mana yang bagus? Tapi sekarang nggak usah deh, karena ombaknya lagi besar banget. Iya sih, masih cuaca buruk ya sekarang.
Oke. Kemudian nih mungkin ada harapan-harapan ke depan buat teman-teman relawan, khususnya ini tadi udah diberikan harapan atau keinginannya ke depannya untuk sekolah Persejuang itu sendiri. Nah sekarang nih mungkin harapan ke depannya buat teman-teman ataupun motivasi lah dari Kak Najwa ke depannya buat teman-teman relawan yang di NTB gitu, supaya lebih giat lagi gitu, semangat lagi untuk tetap di TBM-nya masing-masing. Itu apa dari kakak? Untuk seluruh relawan yang ada di Nusa Tenggara Barat, sabar-sabar menghadapi adik-adiknya dan terus berproses, terus membagikan ilmunya, terus membagikan pelajaran-pelajaran yang ada di luar sana, karena adik-adik kita yang ada di pelosok sana sangat membutuhkan pelajaran gitu yang mungkin mereka belum tahu gitu. Jadi kita sebagai relawan sebisa mungkin untuk tetap memberikan adik-adik kita pelajaran dan harus sabar gitu. Intinya sabar dan tetap kayak tekadkan diri menjadi relawan yang baik dan memberikan motivasi kepada adik-adik kita. Mantap, luar biasa. Sehat selalu ya Kak. Nah, oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih dari teman-teman. Bisa ditanyakan ya. Tadi aku lihat ada pertanyaan inspirasi sekali Kak. Apa yang paling memotivasi Kakak untuk menjadi relawan di sela-sela kesibukannya? Oke, mungkin bisa dijawab oleh pertanyaan dari karena Kak mungkin jadi walaupun saya sekolah kan, saya masih sekolah, masih kelas bentar lagi lulus gitu kan. Apa yang membuat saya motivasi untuk tetap mengajar adik-adik di sekolah Persejuang, karena setiap harinya saya dicari gitu. Kak Najwa, kita belajar ya gitu. Jadi adik-adik sekolah Persejuangnya sampai nyari ke rumah gitu, saking antusiasnya untuk belajar. Jadi itu tekad saya untuk terus mengajar adik-adik sekolah Persejuang, dan saya juga punya mimpi gitu, mimpi untuk berikan adik-adik kita pelajar, kita sukses gitu. Iya, benar. Karena ya, kalau bukan kita siapa lagi generasi untuk membina adik-adik kita. Di samping mungkin ada guru ya yang mengajarkan di formalnya itu, tapi palingan dari pagi sampai sore sampai siang gitu. Setelah itu mungkin mereka banyak waktu di sana, banyak waktu luang di sana, mungkin bisa kita berikan injeksi ya, istilahnya injeksi untuk membangkitkan lagi semangat literasinya, membacanya. Itu sih Kak. Sebenarnya itu. Kemudian nih, saya pengen tanya Kak, kemudian dari segi sarana dan prasarana itu kayaknya masih kurang ya. Kita juga sama ya, di Balik Ceria itu dari sarana prasarana masih kurang sih, mulai dari pengetahuan. Kemudian kira-kira apa saja yang dibutuhkan gitu dari sarana di sekolah Persejuang itu sendiri Kak? Jadi yang paling kita butuhkan sih sekarang Kak, relawan aja sih. Kalau butuh relawan, itu yang paling relawan. Karena untuk mengajar 50 anak itu dengan 2 orang itu kayak susah banget gitu. Karena setiap waktu, kalau dulu waktu volunteernya masih banyak gitu kan, kita kayak bagi tugas, kita buat satu kelompok itu 10 orang, jadi satu kelompok di-handle sama 1 orang gitu. Tapi kalau sekarang yang 50 itu kita cuma ngajar berdua, bertiga gitu, karena emang yang 3 orang ini nggak ada kesibukan gitu. Yang paling kita butuhkan sih sekarang cuma relawan aja. Iya, dari SDM ya, bantuan dari teman-teman relawan ya. Mungkin kita harapannya juga untuk teman-teman yang di sana semoga mau menjadi relawan ke depannya. Ini ada pertanyaan juga nih, sebenarnya sudah dijelaskan tadi, apakah ada kendala selama jadi relawan di sekolah Persejuang? Mungkin bisa dikasih tahu lagi gitu kan? Apakah ada kendala selama jadi relawan? Kendalanya sih kalau kendala nggak ada sih sebenarnya Kak, nggak ada kendala di saya sendiri, nggak ada. Tapi mungkin kalau di diri saya sih nggak ada kayak, tapi
eh, apa ya? Kalau adik-adiknya sendiri sih ya selalu minta ke saya, kenapa Kak Najwa tuh selalu sendiri gitu, kayak ngajar kita sendiri gitu, nggak ada partnernya yang lain gitu. Itu sih kendala dari adik-adiknya kayak gitu. Kalau dari saya sendiri sih nggak ada, Kak. Iya, benar sih. Mungkin semoga kedepannya lebih baik lagi lah harapan kita. Oke, apalagi yang ingin kita diskusi ini? Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya. Enggak sih, saya tegang banget tahu dari tadi. Santai lah, santai. Saya santai dari tadi. Aduh, itu ada yang tanya nih. Ada syarat nggak buat ikutan jadi relawan? Gimana tuh? Tanya juga. Kalau syaratnya sih intinya mau ngajar dan punya apa namanya, punya tekad untuk mengajar, itu aja sih Kak syaratnya. Karena kan kita jadi relawan itu kita nggak digaji gitu. Iya. Keinginan kita sendiri. Jadi itu apa namanya, pekerjaan yang benar-benar ikhlas. Nanti gajinya di akhirat aja gitu, pahala. Pernah jengkel nggak suka sama adik-adiknya? Sebenarnya pengen jengkel tapi dia takut gitu, takut kekerasan terhadap anak jatuhnya. Tapi sebenarnya malahan dia yang sering jengkel ke saya, sampai pernah ngebuat saya nangis tahu. Adik-adiknya pernah ngebuat saya nangis gara-gara saking nakalnya, tapi saya nggak bisa mukul, saya nggak bisa marahin dia karena dia masih anak kan. Jadi saya memilih. Masya Allah, luar biasa, keren ya. Kemudian nih pertanyaan nih, boleh tahu nggak target kakak 5 tahun ke depan ingin sekolah Pesidjuang itu seperti apa 5 tahun ke depan? Semoga sekolah Pesidjuang itu mempunyai pembangunan yang tetap dan ada donatur yang ingin memberikan kita sekolah gitu kan. Terus adik-adiknya yang kita bimbing sekarang 5 tahun ke depan bisa menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa membanggakan orang tuanya, dan tentunya nama sekolah Pesidjuang tersebut. Ya. Karena ini juga ya Kak, mungkin belum kita rasain nih hasil dari perjuangan kita selama membina adik-adik kita di sekolah Pesidjuang ataupun di TBM kita masing-masing lah. Tapi saya yakin nih, saya pribadi juga yakin bahwasanya 10 ataupun 20 tahun ke depan hasil dari pengajaran yang kita berikan, walaupun kita bisa mengajarkan A ataupun angka 1 saja, mungkin itu yang menjadi bekal mereka ke depannya yang lebih baik lagi. Kemudian nih, saya pengen tanya nih sama Kak Najwa, kira-kira gimana Kak? Kira-kira nih, saya cerita dulu dari pribadi saya ya. Saya itu masuk di Balai Ceria itu sendiri itu sekitar tahun 2020 ya. Awal mula saya masuk di sini, saya sebenarnya tidak notabene tinggal di sini. Saya di luar desa, dari desa Balai Ceria itu sendiri kan. Desa Balai Ceria itu sendiri itu desa Darmadi. Kalau saya itu di Desa Bakan namanya, Kecamatan Jenepria. Kecamatannya juga beda gitu. Tapi suatu ketika saya ke sini itu mau ambil barang, ambil sebuah buku, dan di sana itu saya lihat teman-teman di sini itu lagi ada kegiatan nari di sana, ada kegiatan membaca puisi. Terus itu sih awal mula saya kok tertegun di sana. Oh, ternyata ada loh perkumpulan yang seperti ini yang mengajarkan anak tanpa menginginkan gaji gitu. Itu sebenarnya yang menjadi motivasi saya. Kemudian yang paling tidak bisa, yang paling hati saya itu nggak bisa pudar dari keinginan saya untuk mengajar atau membina di sini itu. Yang pertama itu karena senyuman mereka, kan. Saya sangat kayak mereka itu sudah membayar saya semuanya. Lelah saya itu, uang saya yang keluarkan, tenaga saya itu terbayarkan oleh senyumannya mereka. Kayak rangkulan mereka, selamat datang itu. Udah nggak kita pikirkan bayaran bensinnya, udah nggak kita pikirkan. Mungkin dari kakak itu awal mula ataupun tertegun hatinya untuk mengajar di sana sampai sekarang itu apa kira-kira Kak? Kalau saya sih
Jadi dulu tuh waktu masih umur 6 tahun, tuh enggak 7 tahun, jadi ada sekolah di sini Bali, rumah baca Unyil, kayak rumah baca gitu kan. Terus ketika saya besar kan, ketika saya masuk SMP atau SMP SMA ya, saya lupa, itu rumah bacanya udah nggak ada gitu. Terus saya inisiatif buat pengen nih ngebangun sekolah, pengen ngebangun rumah baca, tapi nggak ada akses untuk ngebangunnya, terus nggak ada bahan-bahan gitu kayak buku, itu belum ada. Akhirnya saya ketemu sama teman-teman saya yang dari berbagai desa gitu, kayak Kak Jauhari Tantowi, Kak Irfan, Kak Mehmet gitu, yang mereka dari berbagai desa di Pulau Lombok kan. Terus akhirnya kita ketemu di sini di Bintaro, jadi kita kumpul tuh jadi satu. Akhirnya saya sama teman-teman, akhirnya teman-teman yang dari berbagai desa itu inisiatif untuk ngebangun sekolah Persijuang ini, dan akhirnya saya ikut ngelihat tuh banyak banget nih kegiatan. Dan di sana waktu kelas perdananya sekolah Persijuang ini saya masih inget banget, itu dihadirin sama Genbi NTB dari Undra. Nah, dan dari situ hati itu kayak, wah ini keren banget mengajar anak-anak adik-adik kecil tuh, keren banget ya gitu, kayak jarang-jarang loh orang yang punya pikiran yang kayak gitu. Dan akhirnya saya ikut kegiatannya, awalnya malu-malu kan karena ada orang baru gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan jadi kita yang malu-maluin gitu. Dan sampai sekarang saya ngerasa senang sebagai relawan di sekolah Petisi Juang. Saya ngerasa kalau apapun bakat saya, apapun kreasi saya bisa meluangkannya, berbagi sama adik-adik di sekolah Petisi Juang. Iya, mungkin itu ya, jadi motivasi untuk Saya juga ngerasa selama ikut sekolah Petisi Juang ini sebagai relawan, saya mendapatkan teman-teman yang banyak sekali dari Undram, dari dulu sebenarnya itu benar-benar kayak termasuk orang yang nggak mentingin pendidikan karena mindset lingkungan sekitar juga. Terus ketika saya mengikuti sekolah Perjuang, ternyata mindset saya terbuka gitu, pola pikirnya terbuka kalau ternyata benar ya pendidikan itu penting gitu. Dan akhirnya sekarang pelan-pelan saya belajar mengubah mindset dari keluarga saya dulu, pelan-pelan gitu kan, sampai nanti ke lingkungan sekitar saya untuk mengubah mindset mereka untuk tetap memikirkan pendidikan. Karena jarang anak pantai itu mentingin pendidikan gitu. Paling mereka kayak mentingin, nggak usah deh sekolah, nanti saya pergi ngelaut aja, dapat uang gitu. Itu dah mindset anak pantai gitu. Saya juga anak pantai sih, tapi pelan-pelan mau merubah keluarga dan orang. Oke. Kemudian nih Kak, dari sejauh perjalanan nih sudah sekitar 3 tahun ya, sekolah Petisi Juang itu sendiri, apakah ada ya mitra yang tempat Kakak itu mensupport kegiatan, kayak misalkan instansi-instansi yang sudah mensupport kegiatan yang ada di Petisi Juang itu, kira-kira ada? Di samping ini memang sudah ada mitra ya dari kampus tadi, yang dari teman-teman mahasiswa dari Undram, dan dari instansi itu ada apa enggak? Kalau mitra tetap kita nggak ada Kak, mitra kayak kerjasama yang tetap gitu, kayak tiap bulan, tiap hari ngasih kita support dana gitu, nggak ada. Jadi kita siapapun donatur yang ingin berdonasi di sekolah Perjuang kita terima gitu, jadi nggak tetap gitu. Jadi kalau sejauh ini dari awal sampai sekarang ini yang nge-support kita dari teman-teman mahasiswa, tapi nggak tetap gitu. Jadi mereka pengabdiannya misalnya di sekolah Perjuang, ngebawa buku gitu sih. Terus kemarin dari Vespa Hit Indonesia berkunjung langsung ke sekolah Pesisi Juang. Terus kemarin juga kita sempat dikunjungin juga sama Bunda Literasi, Bunda Niken. Iya. Sama kementerian juga, kementerian apa ya, aku lupa, kementerian bareng juga bareng Kak Gagas Inovasi, Kak Gagas ya, apa sih namanya, lupa ya, namanya
TBM ataupun dari Sekolah Visi Juang itu Kak, mungkin kakak bisa ataupun membangun Aduh, relasi di dipanggil sana. kakak. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Di Sekolah Visi Juang itu apakah di sana dasarnya kakak mendapatkan relasi sama gelar yang sudah kakak dapatkan ya, ini Duta Generasi Hijau NTB ya, itu awalnya itu dari Visi Juang atau gimana? Ya, dari sekolah Perjuang. Kalau Duta Generasi Hijau ini disupportnya sama teman-teman dari sekolah Perjuang. Sebenarnya saya nggak mau ngedaftar gitu kan, yang Duta Generasi itu. Yang dunia perdutaan saya nggak mau ngedaftar gitu kan. Tapi karena support dari teman-teman volunteer, support dari Kak Jauhari Tantowi yang mau ngedukung saya apapun yang saya inginkan gitu kan. Kayak kemarin tuh bener-bener saya nggak nyangka sama nggak mau ngedaftar Duta, tapi saya langsung di WA tuh sama Kak Jauhari, kamu harus daftar, wah kamu harus daftar gitu, buat nama sekolah Perjuang ini harum gitu. Dan volunteernya juga bisa berkarya di sini, selain kita mengajar anak-anaknya, volunteernya juga bisa belajar dan bisa berkarya gitu. Jadi saya ngedaftar dunia perdutaan ini. Luar biasa ya. Kemudian nih Kak, kira-kira program ke depan ataupun program jarak sebentar lagi yang akan Cida laksanain itu apa kira-kira? Program yang akan datang. Kita mau clean up di bulan Januari. Rencananya udah kita ada festival sekolah Perjuang. Ikut Kak, ikut dong. Nanti kita undang dari Balai Ceria, semuanya dah ke sekolah Perjuang. Yes. Harus nih. Iya. Bulan berapa Kak? Doain aja ya biar lancar segala dunia perdanaan ini. Please, ngopi. Gak Apalagi ngopi kita nggak keren. ya, Apa ya? Tahu nggak sih? Saya tuh nggak bisa tidur gara-gara mikirin ini, sharing session ini. Kan udah dikasih tahu tadi tuh oleh founder Balai Ceria, makanya kemarin kan kemarin sore pas saya chat di grup itu siapa yang mau jadi moderator itu dah awal mula munculnya program ini Wah, diskusi. langsung Iya. satset gitu ngebuat Satset, ini. langsung buat Tapi keren. Kedepannya Semoga mungkin kita sekolah Perjuang juga bisa gini ya besok ke depannya. ya pengennya Kalau sebenarnya ada berapa agenda. Kenapa? Gimana? Sebenarnya ada beberapa agenda dari Balai Ceria. Pengennya kita kunjungan secara langsung ini offline untuk seluruh TBN-TBN kan kita udah dapat relasi kemarin. Iya, rencana sih. Tapi mumpung juga cuaca nggak menentu gitu. Tapi kita pengen sekali nih silaturahmi sama teman-teman TBN. Jadi kita buat program yang sifatnya online, nggak apa-apa ketemu online. Tapi insya Allah kedepannya itu bisa kita kunjungan ke TBM itu. Pengen tahu secara langsung gitu. Ya, sekarang kita lesehan belajarnya Kak. Jadi kita kelap tikar di pantai gitu. Oh, bisa sunsetan di sana? Ada juga. Bisa banget Kak. Kalau Kakak Keren, ya? berkunjung ke sekolah Perjuang pasti bakalan dipeluk sama adik-adiknya, soalnya dia tuh nggak kayak nggak malu-malu sama ini orang baru. Malah saya tuh kayak mereka tuh bosan diajar sama saya, kayak ih ngapain buat terus sih yang ngajarin kita gitu, mana kakak yang lainnya gitu. Sangat silahkan untuk kakak ke sekolah Perjuang. Besok kira-kira pengen kebayang Sama juga nih. saya banget tertata di belakangnya. Apa? Salfok sama buku-bukunya yang banyak banget tertata di belakangnya Kak Rian. Iya nih banyak sih bentar ya. Saya sebut dulu nih. Ini dah suasana Balai Ceria. Kreatif ya, kalau di Balai Ceria itu berapa volunteernya? Banyak pasti. Yang aktif sekitar nih ada teman-teman nih banyak sekali nih. Keribut. Halo Nih, guys. Nih bentuk yang di depan.
di Bali Ceria. Keren sih, keren. Ini ada keren. teman-teman lucu. Anak mudanya Halo. itu masih semangat anak muda. Iya. Terus ini nih Oh, itu foundernya ya. Halo, itu Kak. founder Bali Ceria. Wah, ini Tuh. mau lihat nih. Di sini udah tempat kita ngajar. Terus kalau di sini ini tempat kita podcast kemarin. Tapi belum ada narasumber, mungkin karena juga besok bisa hadir di sini, kita undang offline buat podcast, kita buat podcast di sini. Tapi keren ya. Ini sekretnya. Keren sih sama volunteernya. Ini teman-teman yang jadi volunteer di sini itu rata-rata dari teman-teman yang aktif berorganisasi sih, yang dari teman-teman pramuka SMA, kemudian teman-teman dari anggota pramuka, anggota PMR itu kita alihkan di sini karena menurut kami ya, makanya kita buat juga wadah di sini yang memang terjun di masyarakat gitu. Bukan memang eskul itu terjun langsung ya secara offline tapi banyak program itu saya kiri. Saya iri Ya, dengan volunteer Bali Ceria. Kalau di sini tuh remaja-remaja itu kurang banget kalau bahas tentang pendidikan gitu, kayak bangun sekolah, disuruh kumpul nih volunteer yang dari yang asli kampung ini ya, asli kampung Bintaro, itu jarang banget yang mau. Tapi itu sih Kak kendalanya. Biasanya kalau musim-musimnya orang aktif kuliah kan itu sepi di sini. Tapi banyak anak-anak sih tetap tiap pagi, tiap malam aja ngaji di sini. Tapi kalau untuk relawannya, karena mereka kan banyak yang mahasiswa gitu, jadi aktif ke Mataram atau ke luar daerah. Gitu. Terus untuk relawannya itu juga kita cari yang di luar dari Lombok Tengah juga ada, dari Lombok ada, gabung. Tapi Supportnya itu nggak selalu ngajar, tapi bisa juga dari lewat media atau desain pamflet itu kita minta tolong. kelasnya tiap hari. Gimana kan? Kelasnya tiap hari. Kelas Untuk Bali kelas tiap aktif hari. enggak sih Kak, ada beberapa program yang memang tiap hari kayak membaca rutin 15 menit. Kalau selesai pulang sekolah, mereka pemain ini itu baca 15 menit. Itu programnya dari kita. Kemudian sorenya itu ada ngaji bareng di sini. Kemudian ada perpekannya itu kita belajar mendongeng, belajar puisi, cerita, membaca nyaring. Sana itu kita oper-oper dah biasanya. Nanti kita buat kelompok-kelompok. Sana terus kita bagi ini yang membuat puisi, membaca puisi, latihan puisi, terus mendongeng, latihan mendongeng, gitu dah. Ya, keren. Bisa dong kita contek nih program-programnya. Boleh Kak, boleh. Silahkan deh. Boleh kita saling saingan di sini. Bali Ceria Bagaimana itu di kita- mana? Di Praia. Gimana? Bali Ceria itu Praia. Bali Ceria itu di Praia. Ya, di Darmaji Kak, Darmaji. Desa Darmaji. Dusun Lanji namanya. Itu di termasuk Ya, Praia. Kecamatan Kopang. 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 Di Kopang. Mana lagi nih? Kalau ada lagi yang mau disampaikan Kak Najwa? Nggak ada sih. Aku juga bingung. Udah kita 1 jam ya. Dan, Ya. oke, mungkin closing statement nih sebelum kita akhiri diskusi santai kita pada malam hari ini dari Kak Najwa, mungkin apa yang mau disampaikan? Terima kasih banyak untuk Bali Ceria yang sudah berikan saya wadah untuk bercerita mengenai sekolah pejuang di sharing session yang kali ini, dan untuk semua relawan yang ada di Nusa Tenggara Barat, bukan di seluruh Indonesia gitu, tetap semangat mengajar adik-adik kita yang ada di Nusa Tenggara Barat dan yang ada di Indonesia. Terus berkarya dan terus semangat untuk Indonesia gemilang. Salam literasi.
salam literasi. Oke, terima kasih Kak Najwa yang sudah membersamai kami atau mau bercerita terkait dengan pengalamannya di sekolah pesisir Juang, dan semangat terus untuk teman-teman yang jadi relawan di sana ya. Dan harapan kita juga nanti kita lanjutkan lagi diskusi-diskusi kita di waktu selanjutnya dengan teman-teman relawan juga di TBM di Indonesia, khususnya di teman-teman yang ada di NTB juga kita duluin TBM di sini. Oke, itu saja Kak ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton juga. Terima Ya, kasih kita untuk pamit dulu ya. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Nah.